Kalau menjadi penonton tidak akan ada piala, tapi kalau menjadi pemain pasti dapat juara. Tidak ada cobaan Allah itu yang setelah dijerembabkan itu akan dibiarkan. Kalau kita lari dan bangkit lebih kuat lagi, pasti bisa. Banyak hamparan padi semua. Ya, kalau di sini potensi yang ada di sini adalah sayur hortikultura. Terus dari sayur itu bagaimana kita mengolahnya? Bangun tim kerja, semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itu yang menjadi motivasi kami. Karena bidang hortikultura yang terjadi fluktuasi harga, terjadi perubahan iklim yang tiba-tiba, terjadi La Nina, El Nino, sehingga itu menyebabkan produktivitas usaha kami ini bergantung pada iklim itu, pada manusianya, pada SDM-nya, pada produktivitas kerja, dan pada harga pasar. Jadi kalau kita bangun tim kerja ini semua dengan solid, kita bangun loyalitas kinerja, kita bangun teman-teman petani atau kelompok tani ini seperti keluarga, insya Allah jalan hidup untuk mendapatkan rezeki yang banyak, berkah itu adanya di pertanian. Masa kerja gitu aja enggak bisa? Oke, harus bisa. Yes, I can, Mister. Saya Luki Budiarti, saya pemilik CV Arjuna Flora, berdiri sejak tahun 2000 dan menjadi ketua gabungan kelompok tani Gapoktan Mitra Arjuna tahun 2007 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Awal mula saya menjadi petani itu dari kecil memang backgroundnya orang tua sudah petani hortikultura. Setelah lulus menjadi sarjana arsitek, saya harus berjuang. Namanya sarjana kan harus menjadi karyawan perusahaan. Tapi tidak disangka terjadi krisis moneter tahun 98 sehingga kami harus kembali pulang ke rumah dan menjadi petani lagi karena karyawan tidak akan mungkin saat itu, tidak ada perusahaan yang bisa menerima kami jadi karyawan. Jadi mengimpor umbi bunga namanya Sandersonia, kita tanam di lahan ini. Di lahan ini ketinggiannya 1400 mdpl. Nah itu akhirnya kita bisa berbudidaya bunga Sandersonia dan hasilnya diekspor ke Jepang. Kalau di Gapoktan Mitra Arjuna sampai hari ini ada 26 kelompok tani yang menjadi binaan Dinas Pertanian Kota Batu, dan produk yang dihasilkan oleh petani sini itu sangat kompleks ya. Mulai contohnya ini cabai. Nah, cabai di sisi lainnya adalah produk petani sini. Kopi itu menjadi andalan juga di sini karena taste-nya sangat spesifik gitu ya.
dengan varietas Arabica Komasti. Orang sini itu nggak ada yang mau dikasih bantuan kopi, itu jarang yang mau nanam, itu biasanya nanam dirawat itu jarang. Nah, ini kebetulan karena potensi kopi itu ternyata bagus, kita rawat bener, itu akhirnya pertumbuhannya bisa optimal. Nanti panennya tidak asalan, jadi petik merah saja. Terus proses pengeringannya kita itu nyoba tanpa dijemur sinar matahari. Mungkin juga masih satu-satunya di Indonesia yang pakai teknologi dehumidifier. Jadi dimasukkan di ruangan, ya. Terus ada dehumidifier untuk mengurangi uap air. Ya, tantangannya itu fluktuasi harga. Kalau sudah seperti itu kita kan harus pandai-pandai menjalin jejaring dengan berbagai pihak, bagaimana mengoptimalkan harga pada saat jatuh, bagaimana kita mengolah, memberdayakan perempuan, bagaimana kita menjalin jejaring dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Itu kami bisa berbaur di dalam satu asosiasi bunga Indonesia, Asbindo gitu. Kita masuk di dalam asosiasi agribisnis cabai Jawa Timur, kami masuk di dalam grup eksportir hortikultura, kita bangun kontak bisnis hortikultura Indonesia. Tujuannya ya menjalin jejaring, mencari peluang, meningkatkan ekonomi petani, sehingga apa yang terjadi di petani horti ini juga bisa akhirnya menjadi dukungan dari Dinas Pertanian, bahkan Kementerian Pertanian itu dekat dengan kami. Tiba-tiba saat pencapaian ini tinggi, target kami besar untuk ini menjadi tempat edukasi wirausaha. Ini akan kita bangun greenhouse kami yang 1,5 hektar ini dengan khusus bunga daun potong. Yang kebun ini kita pakai untuk open field, untuk pembelajaran petani. Kenyataannya Allah berkehendak, ya berkehendaknya terjadi pandemi. Target, schedule, perencanaan bisnis itu tertata bagus, tiba-tiba harus anjlok hampir 0% ya. Nah, itu hari-hari bangkitnya kami ya 2 tahun ini. Apapun, tidak ada cobaan Allah itu yang setelah dijerembabkan itu akan dibiarkan. Kalau kita lari dan bangkit lebih kuat lagi, pasti bisa. Ya sebenarnya kenal sama Bu Luki itu kan sudah lama karena satu kampung. Tapi sosok Bu Luki sebagai ketua Gapoktan itu banyak menginspirasi petani-petani sekitar. Supaya petani itu tidak berpikir tradisional. Jadi wawasannya harus luas. Seperti mutunya yang disebutkan Bu Luki itu, petani itu harus bisa bersaing secara global. Karena kalau kita nanti di Taiwan itu sudah bekerja, tidak boleh salah satu pun. Apa yang kita lakukan hari ini adalah berlatih di hati kita harus selalu semangat, kerja, 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 kerja. Itu the power of kepepet ya. Karena kalau kita menanam apel, menunggu proses panen tanpa kita melakukan diversifikasi usaha, maka kita kan jadi pengangguran. Orang Batu tidak ada yang pengangguran. Jadi semua pada semangat. Kalau ada curhatan dari petani, itu selalu ditampung, selalu diupayakan. Itulah makanya saya ngomong tadi, Bu Luki di desa sebagai Sri Kandi.
osok-osok perempuan yang tidak mengenal lelah, baik untuk menghidupi ekonomi keluarganya dan membangun desa, khususnya kepada lahan pertanian. Baik kemajuannya Kapotan nggak semakin tahun ada peningkatan. Dulunya tidak ada kayak UKM, untuk menggali ada UKM, untuk pemberdayaan kayak apel yang disortir dulunya tidak bermanfaat sama Kapotan dan beberapa kelompok petani wanita itu dikasih binaan-binaan untuk melalui program biar ada pengelolaan seperti minuman sari apel, keripik itu dulu. Produk hortikultura itu ada banyak, mulai dari sayur, ya, bunga, buah, ya, bahkan biofarmaka itu masuk di hortikultura. Semua berpeluang. Sekarang ini kalau kita melihat negara 4 musim, ya, itu di saat di sana musim dingin itu peluang kami untuk mengirim bisa diekspor. Di saat harga di suatu daerah turun, maka kita bisa tahu peluang di daerah lain yang lebih tinggi. Di saat harga murah, kita bisa memproduksi jadi olahan bidang pertanian. Masa kerja gitu aja enggak bisa? Oke, harus bisa. Yes, I can, Mister. Nah, kan, dengan Kapotan kami yang terus berkelanjutan, berbisnis usaha masing-masing, kita menjadi fasilitator untuk teman-teman di kelompok tani. Saya yakin bahwa Kapotan akan go global. Itu semangat kami seperti itu. Bu Luki itu kalau marah-marah hebat. Jadi sehebat namanya, sehebat orang, segede orangnya. Jadi kalau marah memang luar biasa, tapi memang demi kebaikan gitu. Jangan menyerah dengan mungkin banyaknya tantangan-tantangan, entah itu dari dalam maupun dari luar. Jadi semoga Bu Luki itu tetap semangat untuk memperjuangkan Kapotannya yang diketuai sekarang ini. Dari Desa Tulungrejo, petani berdaya, kota berjaya, Kapotan Mitra Arjuna, go global. Kelompok-kelompok tani harus tetap jaya, petani-petaninya harus berdaya karena misi wali kota kami, kalau warganya berdaya, kotanya pasti jaya.